Alhamdulillah Al-Mutasarrifi fi mulki wal malakut Al-Baqi alladhi la yafna wa la yamut Al-Qailu fi kitabil karim Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa layna yurja'un Wassalatu wassalamu ala sirajil munir Mu'allimil insaniyah wa hadil bashiriyah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi mahallahu bihi dhulam wa ahyal anam wa akhraja bihi an-nasu minadh dhulumati ila an-nur wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu lagi ya dalam pengajian menjelang buka Ramadan. Yang saya hormati semua takmir ya, wabil khusus ketua takmir Masjid Rodotul Jannah ya, dan semua jamaah masjid ini. Di sini kami akan menyampaikan mengulas sedikit tentang masalah faraid. Di bab faraid ini jarang ya orang yang membahas tentang bab faraid. Ya memang ilmunya ya seperti itu ya, jarang yang mempelajari. Nah di sini karena jarang yang mempelajari dari situ, kita tertarik untuk sedikit mengulas tentang ilmu faraid. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan dengan hadis, ilmu faraid ini ilmu yang pertama akan diangkat oleh Allah ya, permukaan bumi ini. Nah, sebelum saya mengulas lebih detail tentang bab ini, mari kita membacakan Ummul Quran. Semoga nanti apa yang kita kaji sore ini bisa membawa keberkahan dan kemanfaatan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, di dalam hadis ya, di dalam hadis itu menerangkan ya bahwa ilmu faraid itu termasuk setengah ilmu ya. Di sini min qaulihi sallallahu alaihi wasallam ta'allamul faraid wa 'allamuhan nas li'annahu nisful ulum bi'tibari anna lil insani halataini, halatul hayat wa halatul maut. Lah di sini ilmu faraid itu setengah dari ilmu yang ada. Kenapa? Karena manusia itu berhubungan dengan dua hal. Yang pertama hal tentang kehidupan, dan setelahnya yaitu hal tentang kematian. Nah, yang tentang kematian itu yang mengurusi diantaranya adalah ilmu faraid. Dan yang tentang kehidupan, ya tentang sholat, puasa, itu setengahnya lagi. Ya, maka di sini setengahnya adalah termasuk ilmu faraid. Dan dalam hadis yang lain diterangkan juga, innal ilmal faraid awwalu ilmin yunza'u an ummati ay bimautil ulama kama warada fil hadis ya, inna Allah la yarfa'ul ilma intiza'an wa innama yarfa'uhu bimautil ulama. Di sini ilmu faraid ya, makanya ini sangat penting kita mempelajari ilmu faraid. Kenapa? Karena di hadis sendiri diterangkan, karena ilmu faraid itu adalah ilmu yang paling awal diangkat oleh Allah dari permukaan bumi ini.
Jadi kalau kita sudah tidak ada ilmu faraid yang berkembang, itu termasuk tanda-tanda kiamat. Maka di sini apa? Kita kembangkan terus ilmu faraid ini. Nah, orang menjaga kelestarian dunia dengan Bugren, ya. Monggo mari kita menjaga kelestarian dunia dari ilmu. Itu apa? Melestarikan ilmu faraid. Karena apa? Sudah ada dalam hadis, karena ketika hilang ilmu faraid itu termasuk apa? Kawitane, ya. Kawitane apa? Kerusakan dunia. Banyak apa? Kita pelajari, ya. Tinggiri ini dulu mungkin yang sepuh-sepuh mungkin sering mendengar atau pernah, atau yang usianya di atas 50 atau 60 mungkin pernah menyaksikan, ya. Tinggiri dulu pernah ada masalah sengketa waris, ya. Dan mungkin ada juga bersekolah di lembaganya beliau, ya. Dulu pernah ada seorang ulama Giri, orang Giri nyebutnya Pak Masud, ya. Pada waktu itu ada perselisihan tentang pembagian waris, yang mana beliau sudah membagi, terus ada seorang ustadz atau menimbulkan polemik yang ramai di masyarakat Giri pada waktu itu, ya. Mungkin yang usianya di atas 60 mungkin pernah menyaksikan itu, ya, yang di Kedahanan itu. Nah, sehingga apa? Timbul permasalahan, polemik. Akhirnya Pak Wis mencari penengah, ya. Pada waktu itu antara Kiai Mas Nur Beranjangan diundang, Kiai Zuri diundang sebagai penengah. Nanti mana hasil yang paling sesuai dengan hukum Islam itu yang nanti akan dipakai. Nah, sehingga Pak Masud membawa semua kitab-kitabnya di bawah, mengutarakan dengan hadis-hadisnya. Nah, yang menyalahkan itu ternyata apa? Tidak punya ilmunya, si ilmu jari-jari. Nah, makanya apa? Kita dalam memutuskan sesuatu hukum itu tidak boleh berdasarkan jari-jari atau kola kama kola. Jari wong iku ngene, jari wong ngene iku tidak boleh. Nah, sehingga apa? Setelah di pertemuan ternyata betul apa yang telah diputuskan oleh Pak Masud tadi itu sudah betul dan sesuai dengan syariat Islam. Lah, andai kata hal ini tidak berdasarkan dengan kitab, tidak berdasarkan hukum yang ada, gimana jadinya? Kan timbul perselisihan. Nah, makanya di sini apa? Tetap kita kembangkan, ya, cerita-ceritanya seperti itu kita kembangkan, biar timbul hero, semangat bagi generasi untuk mempelajari ilmu itu. Memang ada image atau pemikiran sebagian orang bahwa mempelajari ilmu itu, ilmu faraid itu termasuk ilmu yang sulit. Ternyata enggak. Ketika kita faham dan memahami tentang teorinya, tidak ada yang sulit. Insya Allah bisa, ya. Kenapa? Karena kami telah menerapkan beberapa teori bahwa mempelajari ilmu faraid hanya dengan waktu setahun, insya Allah bisa, ya. Jadi apa? Yang penting kita ada niat, ya, sehingga nanti dibukakan oleh Allah tentang kemudahannya. Nah, di sini ilmu faraid itu ilmu yang awal diangkat dari umat Rasulullah, ya. Dengan cara apa? Bimautil ulama, dengan matinya ulama, ya. Jadi ulama yang ahli faraid itu meninggal, tilar donya, terus tidak ada generasi penerusnya, terus seperti itu, sehingga apa? Tidak berkembang lagi. Ketika ulama ini tidak ada, kiai seperti ini tidak ada, ketika seorang meninggal, terus yang menetapkan hukum tidak ada, pasti geger, gak. Perkara warisan itu perkara sing sensitif, nun sewu. Padahal dikatakan nun sewu, ya, barang yang mau nemu tok, kan tidak boleh bergeger muntuane, nun sewu. Iku tidak geger. Nah,
Ini fungsinya ilmu faraid di sini sebagai penengah, sebagai wasit. Lah wasit ini itu Allah sendiri yang menentukan takarannya, bukan kiai ini, bukan ulama ini, enggak. Jadi di sini dalam ilmu faraid itu yang membuat takaran, yang membuat ukuran itu Allah langsung. Perempuan satu, laki dapat dua, itu Allah dalam Quran. Jadi kalau kita menentang itu, ya non sewu, berarti dengan juga menentang Quran Allah. Artinya apa? Ya itu hukum Islam seperti itu. Jangan mengatakan, oh tidak adil, Islam itu sudah tidak relevan dengan zaman ini. Tidak. Hukum Islam itu hukum samawi, bukan hukum duniawi. Sehingga apa? Sangat relevan. Dimanapun dan kapanpun itu sangat relevan. Ya. Terus katakan sekarang perempuan istrinya ikut kerja. Masa nanti ketika suaminya meninggal, ini langsung dibagi 1/4 atau 1/8? Ya enggak, di sini nih, enggak langsung seperti itu. Ada teorinya sendiri. Mana itu yang hartanya si perempuan, kita kembalikan ke haknya si perempuan, dan mana ini harta laki yang meninggal baru ini nanti akan diwaris. Seperti itu. Kalau dicampur aduk hukumnya, ya semburat nanti, ya. Makanya Pak harus dipilah dengan sesuai. Oh ini meninggalkan ini ahli warisnya. Oh berarti seperti ini. Lah yang tahu itu apa? Ya orang yang ahlinya. Ya, seperti itu. Ya jadi apa? Awal ilmu yang diangkat oleh Allah. Nah diangkatnya ilmu itu seperti apa? Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an wa innama yarfa'uhu bimautil ulama. Allah mengangkat ilmu itu bukan ilmunya diangkat terus orang dibodohkan seketika itu, enggak. Ya. Artinya apa? Bimautil ulama, ya. Wa innama yarfa'uhu bimautil ulama. Hilangnya ilmu itu sebab apa? Dimatikan ulamanya, tidak ada penggantinya, tidak ada penerusnya, orang yang meneruskan tentang kealimannya. Nah, sekarang kan banyak orang berbangga tentang orang tuanya dulu seperti ini, banyak seperti ini. Tapi apa? Dia tidak meniru halnya, hanya membanggakan. Ya jangan. Kita merasa malulah dengan keberhasilan orang tua kita. Kenapa? Kita harus bisa lebih dari orang tua kita, dan itu akan membanggakan orang tua kita. Ya. Orang tua pasti lebih bangga melihat anaknya itu lebih pandai dari orang tuanya. Ya, pasti. Tidak mungkin orang tua merasa tersaingi dengan kealiman anaknya, tidak mungkin. Pasti bangga. Kenapa? Karena ini besok termasuk salah satu orang yang akan apa? Memberikan jariah kepada orang tuanya. Anaknya dijadikan anak yang ahli ilmu, ahli ilmu, mengerti tentang tata krama, mengerti tentang unggah-ungguh, mengerti tentang apa hukum-hukum Islam. Lainnya apa? Timbul kebanggaan sendiri pada orang tuanya. Ya, pasti apa? Doa orang tua pasti akan turun ke anak itu. Lah anak ini nanti apa? Akan menjadi apa? Kebanggaan orang tua besok di akhirat. Ya. Ya, apa ingkota zaman ibnu Adam ingkota malu ilam min salah satin. Ya, termasuk seorang yang soleh. Nah, ini menjadi apa? Celengan. Makanya ketika kita punya anak, usahakan anak itu apa? Lebih maju dan lebih pintar dari kita. Kita sekolahkan, kita taruh lembaga yang bagus, ya. Fa inni amrun maqudun wa inna hadzal imma sayaqbudu wa tadharul fitan hatta yaqtilfar rijali al mutamarrisani fil faraidi wa la yajidani may yafsilu bainahuma. Dan ketika orang yang ahli di bidang itu dicabut oleh Allah,
orang yang ahli faraid, orang yang ahli membagi waris, itu dicabut oleh Allah meninggal, terus tidak ada gantinya, pasti watat harul fitan, maka apa? Akan muncul fitnah. Orang meninggal terus tidak bisa bagi waris, anak satu dengan anak ini geger cucuan, ya. Terus apa? Oh, yang satunya ini merasa terzolimi dengan yang satunya, akhirnya nuntutnya pengadilan, jangan sampai, ya, jangan sampai, ya. Nah, makanya apa? Ketika orang yang meninggal, sesudah semua hal, ya, mengurus jenazah sudah, hakul adaminya jenazah sudah terselesaikan, sudah, setelah itu lebih baik dibagi, ya. Jadi utamaan mana? Bagi warisan itu setelah beberapa tahun lamanya, atau setelah si mayat ini meninggal terus terselesaikan semua urusannya terus dibagi? Ini lebih baik mana? Kalau menurut di sini itu lebih baik di awal dibagi. Ketika si mayat jenazah ini sudah dikebumikan, urusan jenazahnya sudah terselesaikan semua, mulai memandikan, mengkafani, mengkubur, itu semuanya sudah terselesaikan, sudah. Terus hakul adaminya, mungkin punya sangguran nota atau hutang, itu terselesaikan semua, sudah. Tidak ada hakul adaminya dan hak kuwanya tidak ada, maka dibagi warisan ini. Artinya hak kuwa itu apa? Ketika seorang punya nadar, aku anakku lulus, aku tak sedekah sekian juta. Terus ternyata anaknya lulus dengan nilai baik, terus dia belum sedekah, itu termasuk hutang, ya, karena nadar hutang. Setelah itu diselesaikan juga di sahur. Terus mungkin dia punya 5 tanggungan, itu diselesaikan semua. Setelah itu selesai semua, baru harta ini dibagi. Membagi bukan harus dijual, enggak, ya. Membagi itu nanti ada persentasenya. Kamu dapat sekian persen, kamu dapat sekian persen. Enggak harus dijual, enggak. Mungkin si yang satu mungkin sudah punya rumah, ya wis, bagian saya terima. Nah, ini saya kasihkan adik saya yang mungkin agak kekurangan. Itu gimana? Tidak apa-apa, karena sudah dibagi, sudah diwaris, diterima sebagai bagiannya, terus diserahkan, itu boleh. Tapi kalau dibagi secara wis podo kabeh lanang wedok podo, itu tidak boleh. Nun sewu ya, nun sewu, bukan kok kita apa ya, saya kan berbicara secara hukum, ya. Jadi itu tidak boleh. Boleh dibagi rata ketika bagian si laki itu sudah diterima, tidak apa-apa. Misalkan hanya anak 2, laki dan perempuan, misalkan, ya, misalkan. Terus hartanya 3M, misalkan. Lah ini yang laki kan dapat 2M, yang perempuan dapat 1M. Terus dibagi rata langsung, tidak boleh. Harus dikasihkan haknya dulu yang perempuan 1M, yang laki 2M. Setelah itu yang laki ngomong, wis dik gak apa-apa, wis dibagi rata wae. Bagianku tak kena sampean. Nah, dikena setengah M. Sehingga timbul podo sama 1,5. Itu tidak apa-apa. Jadi apa? Ada hak si laki ini, ada anak laki-laki ini dikasihkan ke si perempuan, itu tidak apa-apa. Berarti apa? Nanti itu timbul efek sosial. Artinya gini, ketika besok misalkan ono loro cacakne mau sing lanang, misale adik iki paling abot, iya nek biyen aku tau dibantu cacak, dikai duit 1,5M. Loh, akhirnya timbul sosial. Tapi kalau kita langsung bagi roto, nggak tahu wis bicara sosialnya, efeknya ya, wis ditum roto wae. Lah si perempuan ini nggak tahu bahwa ada hak kakaknya yang diberikan ke dia.
Kalau dia tahu tentang itu, maka lebih enak nanti dampaknya. Lah ini hukum yang berbicara. Ya. Makanya di sini apa? Ayo, ketika ada sesuatu kembalikan ke hukum Islam. Ya, ketika ada perselisihan kembalikan ke hukum Islam. Jangan morowis takekno bagianku, jangan. Kenapa? Karena dia belum tahu haknya berapa dikasihkan itu. Ya. Misalkan ada pembagian waris, ya. Terus ada salah satu saudaranya yang mungkin dirasa cukup lah, mungkin cukup. Wis aku gak njaluk jenenge bapak, wis apa sebagian ambek dulur liyane wae. Ngono. Ini kejadian asli. Saya pernah bagi seperti itu. Ya. Ndak gini, jenengan kesini dulu, duduk bersama di sini. Nanti kalau memang sampean kasihkan ke saudara sampean, tidak apa-apa. Tapi sampean tahu dulu bagian sampean. Ketika tahu jumlahnya, nilainya, sampean kasihkan ke saudara sampean itu tidak apa-apa. Tapi sampean kasihkan tanpa ada tidak tahu nilainya itu jangan. Karena kita nggak boleh ngasihkan tidak tahu sesuatu, tidak boleh. Nah, setelah dia duduk dibagi, ternyata apa yang terjadi? Beda. Loh, kayak bagianku ya. Wis sak situ tak kekno. Loh, itu pernah terjadi seperti itu. Ini asli. Kejadian asli. Terus tak kekno kabeh, tak kekno separuh. Loh gitu. Yang dulu yang awalnya mau dikasihkan semua, ternyata ketika dia tahu bagiannya banyak, nggak jadi dia ambil, tapi diambil separuh. Gimana? Nggak apa-apa, itu haknya dia. Terus tentang ucapannya tadi, nggak apa-apa, ucapan tadi kan belum ada yang menerima, artinya belum, nggak apa-apa, cabut lagi nggak apa-apa. Nah seperti ini. Nah ini sangat penting. Ya nanti apa? Biar kita tahu. Ada lagi kejadian itu bagi seperti itu sering ya bagi warisan terjadi hal-hal yang lucu itu sering terjadi. Ya ini kan termasuk lucu kan ya. Terus dikekno ternyata tahu bagiannya banyak nggak jadi. Ya. Terus ada bagi yang meninggal waktu itu laki suami. Suami ini masih punya orang tua. Ya. Terus yang tanya ini istrinya, istri dan anak-anaknya. Terus dibagi, ternyata kan memang bapaknya si mayit dan ibunya si mayit ini kan dapat. Sehari ini katanya si istri ini, loh kok enak ya tak ikut kerja kok dapat bagian. Loh dia lupa siapa yang melahirkan suaminya dan yang merawat dia waktu kecil siapa, lupa bahwa suaminya itu yang membesarkan orang tuanya dulu. Nah di sini apa? Makanya ini pentingnya ilmu faraid. Nah dalam ilmu faraid sendiri itu ada beberapa orang yang itu tidak boleh dihapus, pasti dapat bagian. Dalam keadaan apapun pasti dapat bagian. Siapa? Yang pertama ayah. Ayah si mayit itu pasti dapat, walaupun ada apapun tidak bisa digugurkan, itu pasti dapat. Ibunya si mayit itu pasti dapat, ya. Dalam keadaan apapun ibunya pasti dapat. Terus suami atau istrinya, suami atau istri, ketika meninggal suaminya, istrinya pasti dapat. Suami yang meninggal, istrinya pasti dapat. Istrinya meninggal, suaminya pasti dapat. Ya. Menurut saya, misalkan ada istri pertama dan istri kedua, ini pun nanti cara baginya beda nanti, jangan disamakan. Memang hak utamanya itu sama, 1/4 atau 1/8 dibagi orang berdua. Tapi nanti dulu, siapa yang ikut babat alas ini? Siapa yang mulai awal kerja ini? Lah seperti itu. Jadi ada seperti itulah, itu ya. Orang tua, kedua, suami istri, terus anak laki dan anak perempuan. Ini tidak bisa digugurkan dengan apapun, pasti dapat. Makanya kadang imit orang itu ketika belum memahami tentang ilmu faraid, ketika punya anak hanya anak perempuan,
Nah, lak entek dunyaku besok iki dipek dulure kabeh. Dulure si mayit. Enggak seperti itu. Nah, artinya apa? Di situ ada istrinya si mayit. Ada anaknya si mayit walaupun perempuan. Bukan berarti diambil asobah, bukan berarti saudara ini menghabiskan hartanya, enggak. Ya, ada bagiannya. Lah ini apa? Ini semua adalah ilmu faraid. Lah memang ilmu faraid itu ada yang sifatnya fikih, bisa disampaikan secara khalayak umum, bisa dipelajari secara umum. Ada yang sifatnya bersifat hisabiyah atau hitungan. Lah ini nanti yang perlu pendalaman lebih khusus. Ya. Nah nanti di sini akan kami sampaikan ilmu faraid yang berhubungan dengan fikihnya saja. Ya seperti tadi bahwa pentingnya ilmu fikih itu seperti itu. Ya, ini dari hadis. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilahnya belajar ilmu. Ya khususnya ilmu faraid ini. Nah, di sini. Lah untuk minggu depan akan saya sampaikan tentang nas-nas Al-Qur'an yang menyatakan tentang pentingnya ilmu Al-Qur'an. Karena gini, kita tentang hukum wudu itu ada campur ijtihadnya ulama. Artinya apa? Sampai basuh tangan, ya, ada yang sampai siku, ada yang lebih siku, kan gitu ya. Terus mengusap kepala, ada ulama yang diusap sebagian kepala boleh, ada yang harus semuanya kepala. Ya, itu masalah wudu. Tapi kalau faraid itu yang menyatakan, yang menetapkan ukuran itu Allah langsung. Tidak bisa. Makanya ketika kita ngubah itu, ya nusawu, berarti kita maksiat dengan Allah. Ya, itu Allah sendiri yang membuat ukuran. Laki-laki itu 2 kali banyak perempuan. Istri ketika tidak ada punya anak mendapatkan 1/4. Ketika ada anak mendapatkan 1/8. Suami ketika ada anak mendapatkan 1/4, ketika tidak ada keturunan mendapatkan 1/2. Itu Allah sendiri dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa. Itu Allah, ya, yang menentukan takaran Allah. Makanya apa? Kita jangan sekali-kali nusewu ada celetukan atau omongan wis ditinggal noe hukum faraid itu wis tak layak dino iki, tak boleh. Karena sama hanya kita menyatakan kalau ditarik mundur berarti hukum Al-Quran, ya nusewu seperti itu. Makanya tidak boleh. Ya, apa? Ya sudah. Kita waris secara hukum Islam. Nah nanti timbul masalah juga. Misalkan orang tuanya berwasiat. Nah ini orang tuanya wasiatnya apa? Wis donyaku meneh dumen podo. Anak lanang, anak wedok kayak ono podo wae. Kan sering terjadi seperti itu. Lah ini gimana cara menyikapinya kita? Apa nurut bagiane wong tuwa sing mau, apa ahli warisan? Kan warisan kan tentang wong tuwa. Ada wong tuwa kan tentang hukumnya Allah. Nah, ini gimana? Nah, caranya gimana? Nah, caranya ini nanti minggu depan. Ya. Ada juga orang tuanya wasiat. Anakku anak sing apik. Nah, misalkan punya anak angkat, ya. Biyen misalkan sudah lama nggak punya keturunan. Terus ngambil anak nusewu jare wong Jawa pikat, ya pikat anak. Kan ada seperti itu. Terus dia ikut mulai awal sampai akhir sama punya anak. Terus ketika meninggal pesen yang anak-anaknya, besok ya nek aku meninggal, cacakmu lho sing paling gede. Nah, sudah cacak kan? Cacakmu sing paling gede iku kek ono duman padha karo anak dewi. Lah itu gimana? Padahal anak angkat tidak dapat. Yang dapat ya anak kandung. Nah itu ada caranya. Ada caranya tidak melanggar perintah Allah dan menjalankan wasiat orang tua. Nah di sini pentingnya belajar ilmu faraid.
Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan membawa keberkahan. Allah itu soleh. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم ارحم صل محمد اللهم صل محمد اللهم إيماننا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم تعالى دربنا بالناس وعلى وجماعتنا وجماعة المجلس ويفدني بالخير ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين بسر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.